sebenarnya Empu Koso itu dari era apa? Karena ada beberapa pendapat ya. Dan ciri kerisnya itu seperti apa? Kalau menurut catatan-catatan kuno ya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu keris yang sangat populer dan banyak dicari orang ya, karena konon itu karya seorang empu besar dari daerah Madura ya. Jadi nanti kita akan membahas sebenarnya Empu Koso itu dari era apa? Karena ada beberapa pendapat ya, dan ciri kerisnya itu seperti apa kalau menurut catatan-catatan kuno ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Yang jelas kalau dari beberapa catatan Empu Koso sendiri, termasuk tentang empu-empu yang ada di Nusantara ini ya, di buku Pratelanipun Para Empu, itu di Madura itu ada beberapa empu besar ya. Salah satunya adalah Empu Koso ya. Cuman memang di situ nggak ditulis itu di tahun berapa. Jadi eranya memang menurut beberapa catatan kuno. Dan kalau di kalangan perkerisan itu ada beberapa pendapat ya tentang siapa Empu Koso tersebut dan di era apa ya. Cuman kalau untuk kerisnya itu khas ya, materinya itu khas, sangat mudah dikenali ya. Jadi seperti ini ya, terutama materi besi dan bahan pamornya. Cuman memang ada beberapa orang yang fanatik ya, bahkan bilang keris Koso itu adanya itu ukuran corok atau 40 cm ke atas. Kalau di bawah itu katanya bukan. Apakah seperti itu? Kalau kita pikir pakai nalar atau akal sehat, jelas nggak seperti itu ya, karena seorang empu besar nggak mungkin cuma bisa membuat satu keris besar, dia juga bisa yang berukuran normal, bahkan kebanyakan ukurannya itu harusnya yang berukuran normal seperti ini ya. Nah, terus yang kedua ya, jadi yang kedua sebenarnya Empu Koso ini siapa sih? Kalau teman-teman banyak mencari, tapi kalau mencarinya di Google itu memang ada dua pendapat ya. Yang pertama yang banyak dipercaya oleh orang-orang perkerisan, Empu Koso itu adalah Empu Supo Mandrangi ya, yang ketika waktu itu dia mendapat tugas untuk mencari keris Kiai Sengkelat yang hilang itu ya. Jadi dia mampir ke beberapa tempat, salah satunya ke Madura. Nah, di situ konon dia memakai nama Empu Koso, itu dapat yang pertama. Ada lagi bahwa sebenarnya Empu Koso bukan Empu Supo itu, tapi empu yang sudah ada lebih dulu di situ. Jadi salah satu empu besar di Madura. Jadi konon Empu Koso sempat berguru ke beliau. Jadi Empu Sepuh atau Empu Besar Madura itu ya. Nah, itu kalau yang teman-teman di Google yang umum ya. Nah, sekarang kita akan melihat, jadi kalau yang dari catatan ya, catatan kuno ya. Dan kebetulan dari beberapa catatan kuno itu sudah dirangkum oleh Pak Bambang Harsrinuksmo di buku Ensiklopedi Keris, di buku Ensiklopedi Keris ya. Jadi di situ juga dijelaskan ya. Jadi ciri keris karya Empu Koso itu seperti apa ya. Nah, Empu Kosonya sendiri ya, itu konon memang itu bukan Empu Supo ya. Bahkan itu beliau adalah seorang empu dari Pajajaran. Dan konon dari salah satu buku itu, buku kuno, beliau adalah Ki Keleng ya, atau Empu Keleng ya, yang ketika terus dia sampai di Madura dia memakai nama Empu Koso. Dan eranya sendiri ini memang berarti di era Pajajaran ya, atau menjelang Majapahit berdiri ya. Jadi kalau di catatan di Ensiklopedi Keris, jadi ini Empu Koso ini jadi eranya jadi sekitar Singosari atau Kediri lah, yaitu menjelang berdirinya kerajaan Majapahit. Terus kalau karya Empu Koso sendiri, kalau menurut buku tersebut seperti apa, sebenarnya dicatat ya, salah satu kayak ukurannya sedang, yang jelas itu yang umum ukurannya sedang gitu ya. Terus bilanya bagian bawahnya itu seperti apa, gonjonya itu seperti apa, terus pamornya seperti apa, dan sirah cecaknya khas itu nanti seperti apa ya. Nah,
untuk lebih detailnya, jadi kalau pakai ini mungkin nggak terlalu kelihatan, nanti langsung kita lihat aja ya. Jadi menurut buku Ensiklopedia Keris yang merupakan rangkuman dari beberapa naskah kuno, ciri keris Empu Koso itu seperti apa. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak sama-sama. Sebelum kita bahas tentang siapa Empu Koso, kita bahas dulu nama lain dari Empu Supo Mandrangi ya, menurut buku Ensiklopedia Keris ya. Jadi di situ Ki Supo mempunyai beberapa nama alias ya, yaitu Empu Rembang, Empu Pitrang, Empu Supo Mandrangi, dan Empu Pangeran Sedayu. Jadi kalau dari buku Ensiklopedia Keris ini ternyata Empu Koso tidak termasuk nama lain dari Empu Supo. Dan masih dari buku Ensiklopedia Keris ya. Jadi Empu Koso adalah nama seorang empu yang terkenal dari daerah Madura. Ia diperkirakan hidup pada zaman menjelang berdirinya Kerajaan Majapahit. Kira-kira pada zaman Singosari atau Kediri ya. Di kalangan pecinta keris, buah karyanya dinilai indah dan dianggap ampuh. Tanda-tanda keris buatannya adalah ukuran bilanya sedang, bagian pinggang bila agak ramping, kedudukan bilanya condong ke depan, bagian cosorannya agak tebal, bagian gonjonya manis bentuknya dan tergolong jenis gonjo sebit rontal ya. Sirah cecaknya membulat atau seperti irisan buah melinjo. Pamornya lembut tapi meriah. Kalau keris ini memakai sogoannya dalam ya, dan kembang kacang, jalen, lambe gajahnya kecil kalau pakai ricikan tadi ya. Penampilan keris karya Empu Koso secara keseluruhan menarik hati ya, dan memikat dan anggun. Menurut manuskrip Pangeran Wijil dari Kadilangu dan juga beberapa buku kuno lainnya, Empu Koso bukan asli Madura, dan Koso bukanlah nama aslinya. Sebenarnya ia adalah Empu Ki Keleng dari Pajajaran ya, yang pindah ke Dusun Pituruh daerah Mojopahit. Dari situ ia pindah ke Madura dan mengganti namanya sebagai Ki Koso. Nah, sekarang kita lihat untuk detail bilah kerisnya ya, yang diduga sebagai keris Koso Madura ya. Jadi kalau dari eranya salah satunya adalah lihat materinya ya, dan tingkat korosi ya. Jadi ini memang kemungkinan memang di era-era Mojopahit awal atau menjelang Mojopahit ya, atau masih era Singosari ya, atau Kediri ya. Nah, jadi itu teman-teman bisa lihat di bagian ujungnya tadi ya. Kalau untuk ukuran sendiri itu memang kalau dari catatan tadi memang ukurannya sedang ya. Jadi ukuran normal kayak keris-keris pada umumnya ya. Terus di bagian kayak agak bawah itu pinggang itu mengecil ya, atau ramping ya. Agak sedikit ramping ya dibandingkan bagian tengahnya ya. Dan untuk gonjonya sendiri ini adalah sebit ron ya, atau irisan daun ya, sebit rontal orang nyebutnya ya. Jadi sederhana, ini lurus ya. Jadi sangat beda dengan gonjo-gonjo Mataram. Pamornya sendiri misalnya lembut ya, tapi ini ada gradasinya cukup bagus. Jadi memang nggak satu warna. Dan untuk sirah cecaknya ini nggak lancip ya, ibaratnya membulat atau tumpul ya, kayak biji melinjo kalau teman tahu buah melinjo ya. Jadi seperti itu ya. Dan ini adalah detail warongkonya ya. Jadi memang ini warongko khas Madura ya. Ini sebenarnya warongko lama ya, ini kayunya kayu Timoho lama sepertinya. Dan mungkin itu saja dulu dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Sudoning hawa lan nepsu pinesu tapa brata panapi ing siang ratri. Kurangnya hawa dan nafsu dilakukan dengan bertindak tapa brata baik siang maupun malam.